buruh yang ada di Jawa Barat. Api kita pertama ditantang oleh PJ Gubernur. Ketika PJ Gubernur menetapkan upah minimum Provinsi Jawa Barat 2024. Apa kata Gubernur Jawa Barat? Kata dia, silahkan bagi yang tidak terima demo. Demo buruh yang digelar di kawasan industri di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menimbulkan kemacetan di dalam ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Kemacetan imbas demo buruh ini bukan pertama kalinya. Kemacetan di ruas jalan tol juga sempat terjadi saat masa buruh demo di kawasan Cikarang, Bekasi, pada Kamis, 23 November 2023, lalu. Dalam aksi mogok nasional Kamis, 30 November 2023, kemarin, kemacetan serupa juga terjadi imbas demo tersebut. Kemacetan tidak hanya terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, tetapi juga di jalur arteri. Massa buruh memblokade jalanan hingga menimbulkan kemacetan di sana-sini. Sementara itu, ratusan personel kepolisian dari Polres Metro Bekasi dan Polsek diturunkan mengamankan demo tersebut. Polda Metro Jaya juga menurunkan BRIMOB untuk membackup pengamanan. Total personel 800-an di luar BKO. BKO ada 4 kompi, 2 kompi Sabhara, dan 2 kompi BRIMOB, ujar Kabak Operasional Polres Metro Bekasi, AKBP Ahsanul Mukafi, kepada wartawan, Kamis, 30 November 2023. Ahsanul mengatakan, semula massa buruh berencana melakukan demo di 4 titik, yakni kawasan Ejip, Jababeka, Gobel, dan Milimeter 2100. Namun sejauh ini, massa terkonsentrasi di 2 titik saja, yakni di kawasan Milimeter 2100 dan Gobel. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto sampai turun ke lokasi aksi dan menemui massa buruh. Karyoto sempat berdialog dengan massa buruh dan meminta agar massa tidak menutup akses tol. Aksi massa buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 15% mengakibatkan macet di tol Jakarta Cikampek. Kemacetan terjadi pada akses pintu keluar tol Bekasi Timur hingga Barat. Bekasi Timur, Bekasi Barat padat. Kepadatan keluar Bekasi Barat, ada kegiatan penyampaian pendapat di jalan arteri. Gunakan jalur alternatif, tulis Jasa Marga, lewat akun X resminya, Kamis, 30 November 2023, pukul 12:30 WIB. Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas, untuk mengantisipasi kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek. Exit tol Cibitung diberlakukan buka tutup. Tol Japek keluar Cibitung, arah kawasan Milimeter 2100 diberlakukan buka tutup situasional, ada kegiatan penyampaian pendapat di jalan arteri. Gunakan jalur alternatif, tulis Jasa Marga melalui akun Twitter. Tidak hanya itu, massa buruh juga memblokade Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Inilah yang kemudian menimbulkan kemacetan di eksit tol Bekasi Barat. Iya betul, Jalan Ahmad Yani diblokade. Ia macet imbas pemblokiran. Macet seputaran Jalan Ahmad Yani, kata Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing saat dihubungi. Demo buruh di kawasan industri Milimeter 2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, sempat memanas. Massa buruh sempat saling dorong dengan personel BRIMOB yang menjaga aksi demo di lokasi. Dari pantauan, Kamis, 30 November 2023, sekitar pukul 10:47 WIB, massa sudah berdatangan ke lokasi demo. Massa yang sudah di lokasi sempat mencoba menerobos ke jalan tol yang dijaga oleh BRIMOB. Para personel BRIMOB langsung menghadang massa. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Massa buruh juga meneriaki personel BRIMOB yang menghadang. Kejadian rusuh itu tak berlangsung lama. Salah satu perwakilan dari buruh mencoba menenangkan massa yang terlibat aksi dorong-dorongan dengan BRIMOB. "Tenang, tenang. Damai," teriak perwakilan massa buruh.
Sementara itu, Kamis, 30 November 2023, sekitar pukul 17.50 WIB, Karyoto didampingi Kapolres Metro Bekasi, Kombes Tudi Aditya Bernyahdi, dan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, berdialog dengan perwakilan buruh di dekat titik kumpul massa. Dalam dialog itu, Karyoto memberi waktu kepada massa buruh membubarkan diri dalam tempo 2 jam ke depan. Ini paling. Saya tunggu 1-2 jam. Kalau belum bubar, apa saya harus berantem sama abang-abang, atau saya suruh pulang, kata Karyoto sambil berseloroh. Ya nggak mungkin saya berantem dengan komandan, ujar Pangkorda FSPMI Supriyanto. Karyoto menekankan, supaya massa buruh tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pengguna jalan lainnya. Ia meminta massa tidak memblokade akses tol. Menurut saya, yang paling penting, akses tolnya bisa masuk dan dibuka, kasihlah 1 jalur. Mau sampai malam kita tungguin, katanya. Sementara itu, massa buruh bertahan di lokasi demo, kawasan industri milimeter 2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, hingga malam hari. Namun, lalu lintas mulai dibuka 1 lajur, usai Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto menemui massa. Pantauan pewarta di lokasi, Kamis, 30 November 2023, massa buruh mulai membubarkan diri pukul 21.15 WIB. Massa sebelumnya berorasi menuntut agar PJ Gubernur tidak mengubah besaran kenaikan upah minimum kabupaten kota (UMK) yang telah direkomendasikan oleh Bupati Wali Kota. Sementara, aparat kepolisian yang berjaga mengamankan demo tersebut juga sudah membubarkan diri. Kondisi lalu lintas sekitar lokasi, kawasan industri milimeter 2100 Jalan Sumatera, dan Jalan Kalimantan, sudah kembali bisa dilalui kendaraan. Massa demo buruh tersebut bubar secara teratur. Kini pintu gerbang masuk dan keluar tol di kawasan industri milimeter 2100. Maka hari ini kita menjawab tantangan PJ Gubernur Jawa Barat. Kita jawab dengan turun ke jalan, agar jangan sampai upah minimum kabupaten kota di Jawa Barat ditetapkan berdasarkan PP 51. Kita tahu betul bahwa rumusan yang ditetapkan PP 51 itu adalah rumus untuk memiskinkan pekerja buruh yang ada di Republik ini. Maka hari ini kita turun. Bahkan dari kemarin tanggal 28, kita juga sudah turun di depan Gedung Sate. Dan hari ini kita turun ke jalan kembali untuk menyuarakan hal yang sama, meminta kepada PJ Gubernur agar menetapkan upah minimum kabupaten kota sesuai dengan rekomendasi Gubernur dan Wali Kota di Jawa Barat. Itu saja yang kita minta, tidak banyak. Kita bukan mau ngerampok, kita bukan mau menuntut semua kekayaan yang ada di Jawa Barat untuk pengusaha. Bukan itu yang kita minta. Tapi kabupaten kota itu telah merekomendasikan upah minimum kabupaten kota di Jawa Barat sebesar ada yang 12%, ada yang 13%, ada yang 14%, dan ada yang 15%. Maka sederhana permintaan kita. Kita minta itu ditetapkan sebagai SK Gubernur Jawa Barat. Itu saja yang kita minta. Tidaklah mungkin kita akan merampok. Tidaklah mungkin kita akan turun ke jalan hari ini ketika selesai di Gubernur Jawa Barat. Tapi kita sore ini mendapat kabar. Katanya PJ Gubernur tetap akan memakai PP 51. Maka kita harus jawab dengan sekeras-kerasnya. Maka kita harus jawab dengan sekuat-kuatnya. Maka kita harus jawab dengan sehormat-hormatnya. Buruh masih hidup. Pekerja masih hidup, dan kita rakyat Republik Indonesia. Bahwa kita pemilik negeri ini, bahwa kita pemilik Republik Indonesia. Keputusan apapun, maka di tangan rakyat yang akan memutuskan. PJ itu hanya pegawai negeri yang ditunjuk untuk menggantikan gubernur terpilih. Maka dia yang kita bayar
yang kita gaji dari pajak kita setiap bulan. Maka selayaknya dia menuruti apa perintah rakyat di Jawa Barat. Betul nggak? Betul nggak? Sederhana. PNS TNI Polri katanya naiknya 8%. Lah enak banget. Enak banget. Kita pekerja buruh gak jauh dari angka 1% berdasarkan PP 51. Gila. Mau dilawan ya? Mau dilawan ya? Hidup buruh, hidup pekerja, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jauh-jauh, mau kemana?